Halo teman-teman, selamat datang di Dokumentasi Traveling bersama Resa Family. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata sejarah yang paling terkenal di Indonesia, yaitu Candi Borobudur. Perjalanan kita mulai dari jalan mobil, tepat di sekitar pagar masuk kawasan wisata. Di sini kendaraan mulai diarahkan menuju area parkir yang telah disediakan untuk para pengunjung. Suasana pada hari ini terlihat cukup ramai, banyak kendaraan dan wisatawan yang datang juga menikmati kemegahan Candi Borobudur. Cuacanya cukup cerah dan terasa agak panas, tapi untuk teman-teman yang berencana datang ke sini, sebaiknya membawa topi, payung, air minum, dan menggunakan tabir surya. Setelah kendaraan diparkir, sekarang kita mulai berjalan menuju area pembelian tiket. Jarak antara tempat parkir dan loket tiket memang membutuhkan waktu beberapa menit. Namun, sepanjang perjalanan tersedia jalur yang cukup jelas untuk mengarahkan para pengunjung. Kita hanya perlu mengikuti papan petunjuk dan arus pengunjung yang berjalan menuju pintu masuk. Di sepanjang jalan, suasana kawasan wisata mulai terasa. Terlihat banyak pengunjung yang datang bersama keluarga, teman, maupun rombongan. Ada yang baru tiba, ada yang sedang mencari arah, dan ada juga yang mulai mempersiapkan barang-barang yang akan dibawa selama berkeliling. Untuk teman-teman yang datang bersama anak-anak atau orang lanjut usia, sebaiknya berjalan secara perlahan. Cuaca yang cukup panas dan jarak perjalanan menuju area candi bisa membuat tubuh lebih cepat lelah. Jangan lupa membawa air minum dan menggunakan alas kaki yang nyaman, karena sebagian besar kegiatan di kawasan ini dilakukan dengan berjalan kaki. Candi Borobudur sendiri berada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini dikenal sebagai salah satu monumen Buddha terbesar dan paling penting di dunia. Borobudur diperkirakan dibangun pada sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi, pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Bangunan candi ini diperkirakan berlangsung antara tahun 780 hingga 840 Masehi. Pada masa itu, Borobudur digunakan sebagai tempat pemujaan dan perjalanan ziarah umat Buddha. Bangunannya dirancang bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai gambaran perjalanan manusia menuju tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Candi Borobudur telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Selama perjalanan sejarahnya, candi ini pernah ditinggalkan, tertutup oleh tanah dan tumbuhan, ditemukan kembali lalu mengalami beberapa kali proses pemugaran. Salah satu pemugaran terbesar dilakukan pada tahun 1970-an hingga awal 1980-an dengan bantuan UNESCO. Proses tersebut dilakukan untuk memperkuat bangunan, memperbaiki sistem drainase, dan menjaga struktur candi agar tetap dapat bertahan. Pada tahun 1991, kompleks Candi Borobudur resmi masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Status tersebut menunjukkan bahwa Borobudur bukan hanya milik masyarakat Indonesia, tetapi juga merupakan warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi dunia. Meskipun tujuan utama kita adalah melihat bangunan candinya, perjalanan menuju Borobudur juga menjadi bagian dari pengalaman. Kita bisa melihat bagaimana kawasan wisata ini dikelola untuk menerima pengunjung dalam jumlah besar setiap harinya. Setelah berjalan beberapa menit, kita mulai mendekati tempat pembelian tiket. Suasananya terlihat semakin ramai karena para pengunjung berkumpul untuk memilih jenis tiket dan mempersiapkan diri sebelum memasuki kawasan utama. Sekarang kita sudah sampai di tempat pembelian tiket. Karena pengunjung pada hari ini cukup ramai, kita perlu mengantre terlebih dahulu. Waktu antre dapat berbeda-beda tergantung hari kunjungan. Biasanya pada akhir pekan, hari libur nasional, dan musim liburan sekolah, jumlah pengunjung akan jauh lebih banyak. Di Borobudur terdapat dua pilihan utama, yaitu tiket pelataran dan tiket naik ke struktur candi. Tiket pelataran hanya memberikan akses ke kawasan halaman di sekitar candi, sedangkan tiket struktur memungkinkan pengunjung
naik, dan melihat relief serta stupa dari jarak yang lebih dekat. Pada perjalanan kali ini, kita memilih tiket pelataran karena hanya akan menikmati kawasan halaman dan melihat Candi Borobudur dari bagian bawah. Setelah tiket berhasil diperoleh, kita melanjutkan perjalanan menuju pintu pemeriksaan. Di bagian ini, petugas akan memeriksa tiket sebelum pengunjung diperbolehkan memasuki kawasan wisata. Karena kondisinya cukup ramai, sebaiknya siapkan tiket sejak awal agar proses pemeriksaan bisa berjalan lebih cepat. Tiket dapat berupa tiket cetak maupun tiket elektronik, tergantung cara pembelian yang dilakukan. Pastikan kode tiket terlihat dengan jelas dan tingkat kecerahan layar telepon sudah cukup apabila menggunakan tiket digital. Setelah melewati pemeriksaan tiket, perjalanan masih dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju lokasi keberangkatan kendaraan listrik. Kawasan wisata Borobudur memang cukup luas, oleh karena itu pengelola menyediakan kendaraan untuk membantu membawa pengunjung mendekati kawasan candi. Fasilitas ini sangat membantu, terutama ketika cuaca sedang panas atau jumlah pengunjung cukup ramai. Sambil berjalan menuju lokasi kendaraan, kita bisa menikmati suasana taman yang tertata di sepanjang jalur. Terlihat pepohonan, area terbuka, jalur pejalan kaki, serta berbagai fasilitas pendukung untuk pengunjung. Meskipun menggunakan kendaraan listrik untuk sebagian perjalanan, teman-teman tetap harus mempersiapkan diri untuk berjalan cukup jauh. Gunakan sepatu atau sandal yang nyaman, terutama jika berencana mengelilingi halaman candi setelah tiba. Untuk operasional, berdasarkan informasi resmi terbaru, kawasan pelataran Borobudur dibuka setiap hari setiap pukul 06.30 sampai 16.30 untuk wisatawan domestik. Sementara itu untuk kunjungan naik ke struktur candi berlangsung sekitar pukul 8.30 sampai 17.00. Jadwal dapat berubah saat ada kegiatan keagamaan, perawatan, atau acara khusus. Kita sendiri pada perjalanan ini hanya berada di bagian halaman, jadi tidak mengikuti sesi naik ke struktur candi. Meskipun demikian, melihat Borobudur dari pelataran tetap memberikan pengalaman yang menarik. Dari bawah, kita justru bisa melihat keseluruhan bentuk bangunan dengan lebih jelas. Udah, sana. Sekarang kita sudah berada di dalam mobil listrik dan mulai bergerak menuju kawasan Candi Borobudur. Perjalanan menggunakan kendaraan ini cukup santai. Mobil listrik bergerak menyusuri jalan di dalam kawasan wisata sambil melewati taman, pepohonan, dan beberapa fasilitas yang tersedia di sekitar Borobudur. Penggunaan kendaraan listrik membuat perjalanan lebih nyaman sekaligus mengurangi suasana mesin dan polusi udara di sekitar kawasan bersejarah. Selama berada di kendaraan, kita bisa beristirahat sejenak setelah perjalanan dari area parkir sampai ke tempat pemberangkatan. Borobudur bukan hanya menarik karena ukuran bangunannya, tetapi juga karena bentuk dan filosofi arsitekturnya. Secara umum, bangunan candi tersusun secara bertingkat, mulai dari bagian dasar, teras-teras berbentuk persegi, 3 pelataran berbentuk melingkar, hingga sebuah stupa utama yang berada di bagian paling atas. Susunan tersebut menggambarkan 3 tingkatan dalam kosmologi Buddha. Tingkat pertama disebut Kamadhatu, yaitu dunia yang masih terikat dengan keinginan. Tingkatan berikutnya adalah
Rupadatu, yaitu dunia berbentuk ketika manusia mulai meninggalkan keinginan duniawi. Tingkatan tertinggi disebut Arupadatu, yaitu dunia tanpa bentuk yang melambangkan kebebasan dan kesempurnaan. Pada bagian atas Candi Borobudur terdapat stupa utama yang dikelilingi oleh 72 stupa berlubang. Di dalam setiap stupa tersebut terdapat patung Buddha. Sementara itu, dinding dan pagar langkan candi dihiasi oleh rangkaian relief yang menggambarkan ajaran Buddha, perjalanan kehidupan, serta kehidupan masyarakat pada masa lampau. Relief-relief tersebut bukan hanya berfungsi sebagai hiasan. Pada masanya, relief digunakan sebagai media untuk menyampaikan cerita dan ajaran kepada para peziarah. Untuk mengikuti rangkaian cerita tersebut berurutan, pengunjung biasanya berjalan mengelilingi candi searah jarum jam. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa Borobudur bukan sekadar bangunan batu berukuran besar. Setiap tingkat, relief, arca, dan stupa memiliki makna tersendiri. Batu yang digunakan untuk membangun candi adalah batu andesit. Batu-batu tersebut disusun dengan sistem sambungan tanpa menggunakan semen modern. Ketelitian dalam menyusun batu menjadi salah satu alasan mengapa bangunan ini tetap berdiri sampai sekarang. Meskipun telah melewati perubahan cuaca, gempa bumi, aktivitas vulkanik, dan perjalanan waktu yang sangat panjang. Candi Borobudur juga memiliki hubungan dengan Candi Mendut dan Candi Pawon. Ketiga candi tersebut berada dalam satu garis imajiner dan dianggap memiliki hubungan dalam perjalanan ritual serta pencapaian menuju kesempurnaan dalam ajaran Buddha. Selain menjadi objek wisata sejarah, Borobudur sampai sekarang masih digunakan untuk kegiatan keagamaan, khususnya dalam perayaan Hari Raya Waisak. Pada waktu tertentu, umat Buddha dari Indonesia dan beberapa negara datang untuk mengikuti rangkaian ibadah di kawasan ini. Setelah turun dari mobil listrik, perjalanan dilanjutkan kembali dengan berjalan kaki menuju pintu masuk pagar halaman Candi Borobudur. Di bagian ini, bangunan candi mulai terlihat lebih dekat. Semakin kita mendekat, ukurannya terasa semakin besar. Pemandangan yang sebelumnya hanya sering terlihat melalui buku, foto, atau layar, sekarang benar-benar berada di tepat di depan mata. Suasana di sekitar halaman cukup ramai. Banyak pengunjung berhenti untuk mengambil foto, membuat video, atau sekadar berdiri memandangi bentuk Candi Borobudur secara keseluruhan. Dari pelataran, kita dapat melihat susunan bangunan yang semakin mengecil ke arah atas. Pada bagian bawah terlihat teras-teras persegi yang besar. Sedangkan di bagian atas tampak stupa utama yang menjadi puncak bangunan. Posisi Borobudur yang dikelilingi kawasan hijau juga membuat suasananya terasa berbeda. Kemegahan bangunan batu berpadu dengan pepohonan, taman, serta pemandangan alam di wilayah Magelang. Saat berkunjung, teman-teman perlu mengikuti batas yang telah ditentukan. Jangan melewati tali pembatas, memanjat bagian yang tidak diperbolehkan, menyentuh relief secara berlebihan, atau melakukan tindakan yang dapat merusak bangunan. Sekarang, kita akhirnya tiba di pintu pagar halaman candi. Dari titik ini, kita dapat masuk dan berjalan mengelilingi kawasan pelataran dengan pemandangan Candi Borobudur yang terlihat semakin jelas. Setelah memasuki halaman, kita mulai berjalan mengelilingi Candi Borobudur. Karena menggunakan tiket pelataran, kita hanya berkeliling di bagian bawah dan tidak naik ke struktur candinya. Namun dari area ini, kita tetap dapat menikmati bentuk Borobudur secara keseluruhan,
dan mengambil foto dari berbagai sudut. Ketika dilihat dari dekat, susunan batu candi terlihat sangat kokoh dan detail. Kita bisa melihat bagian dasar, dinding, tangga, serta berbagai bentuk ornamen yang menghiasi bangunan. Setelah selesai berkeliling di halaman Candi Borobudur, kita melanjutkan perjalanan dengan menaiki delman. Naik delman menjadi salah satu cara yang menyenangkan untuk menikmati suasana di sekitar kawasan wisata. Dari atas delman, kita dapat melihat pepohonan, jalan di sekitar Borobudur, aktivitas para pengunjung, dan suasana masyarakat yang berada tidak jauh dari kawasan candi. Suara langkah kaki kuda dan gerakan delman memberikan suasana yang berbeda dibandingkan menggunakan kendaraan bermotor. Perjalanan terasa lebih santai sehingga kita bisa menikmati pemandangan tanpa terburu-buru. Perjalanan ke Candi Borobudur hari ini memberikan pengalaman yang lengkap, dimulai dari memasuki area parkir, berjalan menuju loket, mengantre tiket, menggunakan mobil listrik, melihat kemegahan candi dari halaman, hingga mengakhiri perjalanan dengan naik delman. Bagi teman-teman yang menyukai wisata sejarah, budaya, arsitektur, maupun perjalanan bersama keluarga, Candi Borobudur sangat layak untuk dikunjungi. Kapan Kak Ali naik kuda dulu? Naik belum pernah. Bendi naik bendi. Belum pernah ya? This is the first time ya? This is the first time. Oh. Okay. Dari mana Pak? Dari Makassar. Jauh. Jauh Mas. Setelah menyelesaikan perjalanan di kawasan Candi Borobudur, sekarang kami melanjutkan perjalanan menuju tempat makan siang. Pilihan kami kali ini adalah rumah makan Kampung Ulam Grajek yang berada di kawasan Mungkit, Kabupaten Magelang. Lokasinya berada di jalur utama sekitar Borobudur dan memiliki area yang cukup luas. Begitu memasuki rumah makan ini, suasana pedesaan langsung terasa. Bangunan bernuansa tradisional Jawa, area terbuka, pepohonan, serta kolam ikan membuat tempat ini terasa tenang dan sejuk. Tempat parkirnya juga cukup luas, sehingga cocok untuk pengunjung, keluarga maupun rombongan wisata. Setelah perjalanan cukup jauh dan berada di bawah cuaca yang panas selama mengunjungi Borobudur, tempat seperti ini terasa pas untuk beristirahat. Suasana di sekitar kolam membuat waktu makan menjadi lebih santai dan tidak terasa terburu-buru. Untuk makan siang kali ini, kita menikmati menu prasmanan khas Jawa. Berbagai makanan sudah disiapkan sehingga setiap orang dapat memilih lauk dan hidangan sesuai selera. Konsep prasmanan juga sangat praktis untuk rombongan karena proses penyajiannya lebih cepat. Tadi Adil apa Lil? Ini nak lo ayamnya lo. Lele goreng. Jadi setelah makan siang dan beristirahat sejenak, kami kembali melanjutkan perjalanan. Tujuan berikutnya adalah salah satu tempat wisata alam sekaligus wisata edukasi yang cukup terkenal di Kabupaten Magelang, yaitu Ketep Pas. Setelah menempuh perjalanan dari rumah makan, akhirnya kami tiba di Ketep Pas. Tempat wisata ini berada di Desa Ketep, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Jarak dari rumah makan Kampung Ulam ke Ketep Pas ini sekitar 33 menit dengan jarak tempuh sekitar 22 km. Ketep Pas terletak di kawasan dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai salah satu lokasi untuk menikmati panorama pegunungan di sekitar Magelang. Saat cuaca cerah, dari kawasan ini pengunjung dapat melihat beberapa gunung, terutama Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Dari beberapa titik juga dapat terlihat Gunung Sumbing, Sindoro, Andong,
Telomoyo, dan pegunungan lainnya di sekitar Jawa Tengah. Namun, pada saat kami datang, kondisi cuaca sedang berkabut. Gunung Merapi yang biasanya menjadi pemandangan utama tidak terlihat dengan jelas. Kabut cukup tebal menutupi bagian pegunungan dan membuat jarak pandang menjadi terbatas. Meskipun pemandangan Gunung Merapi tidak terlihat sempurna, suasana berkabut seperti ini tetap memberikan pengalaman yang menarik. Udara terasa lebih sejuk dan kawasan Kete Pass terlihat memiliki suasana yang berbeda. Jadi, berkunjung ke tempat wisata alam memang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Kadang-kadang gunung terlihat sangat jelas, tetapi pada waktu lain bisa tertutup kabut dalam waktu singkat. Kami sempat masuk ke Museum Kete Volcano Center. Museum ini menjadi salah satu fasilitas utama di Kete Pass dan dirancang sebagai tempat untuk mengenalkan ilmu kegunung apian kepada masyarakat, khususnya tentang Gunung Merapi. Di dalam museum terdapat miniatur Gunung Merapi yang membantu pengunjung memahami bentuk gunung serta wilayah yang berada di sekitarnya. Dengan melihat miniatur ini, informasi tentang kondisi geografis Merapi menjadi lebih mudah dipahami dan dibandingkan hanya membaca melalui tulisan. Bagi anak-anak dan pelajar, Museum Kete Volcano Center bisa menjadi tempat belajar yang menarik karena tidak hanya melihat pemandangan alam, tetapi juga mendapatkan pengetahuan tentang proses terbentuknya gunung, material letusan, gempa, dan berbagai risiko bencana alam. Museum ini juga memberikan informasi mengenai gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Pengunjung dapat mempelajari hubungan antara pergerakan di dalam bumi, peningkatan aktivitas gunung, serta tanda-tanda yang biasanya diamati sebelum terjadinya letusan. Informasi seperti ini penting karena Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi aktif. Masyarakat yang tinggal di sekitarnya perlu memahami kondisi gunung, jalur evakuasi, dan tindakan yang harus dilakukan apabila aktivitas vulkanik mengalami peningkatan. Setelah melihat koleksi museum, kami melanjutkan perjalanan menuju area pandang. Kete Pass memiliki sejumlah fasilitas antara lain gardu pandang, pelataran panca arga, Kete Volcano Theater, menara langit Merapi, area makan, toilet, serta tempat parkir. Beberapa fasilitas tambahan seperti bioskop dan menara dapat memiliki tiket tersendiri di luar tiket masuk utama. Dari gardu pandang, teman-teman sebenarnya dapat menggunakan teropong untuk melihat kawasan pegunungan dengan lebih dekat. Namun, karena pada kunjungan kami cuaca sedang berkabut, pemandangan Merapi belum bisa terlihat secara maksimal. Walaupun begitu, kami tetap menikmati suasana dari ketinggian. Pemandangan perbukitan, pepohonan, permukiman, dan udara sejuk tetap membuat perjalanan ke Kete Pass terasa menyenangkan. Terima kasih sudah mengikuti seluruh perjalanan kami, mulai dari Candi Borobudur hingga Kete Pass. Semoga video ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang sedang merencanakan perjalanan ke Magelang. Sampai ketemu lagi pada perjalanan berikutnya. Wah, ini nih, ini di sini nih. Merapi di sini kalau tidak ada kabut. Mana ininya? Teropongnya coba dek. Teropong.